misalnya gini ya, dia minum terus rutin, ya dia nggak subur karena ada pilnya tadi kan, pil kontrasepsinya bekerja. Jadi begitu dia mau ejakulasi, jangan merasa lemes. Kan kalau misalnya biasanya ada habis berhubungan gitu, lemes kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, jumpa lagi di program kita favorit, apalagi kalau bukan di Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Dan kali ini masih setia bersama Dr. Wildan Priscilla. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang tema yang mungkin bukan hanya sekedar buat para mom, buat para ibu-ibu, tapi juga penting buat para wanita, para pria, para suami, yaitu ada tentang kontrasepsi. Gimana, Dok? Iya. Siap ya? Kita membahas satu persatu ya Bang ya. Oke, gini. Jadi gini, Dok, kalau kita berbicara tentang kontrasepsi, maka kita berbicara juga tentang program keluarga berencana. Betul. Ya kan? Sebuah program yang dari dulu ada sampai sekarang. Nah, sebetulnya apa sih, Dok? Kenapa maksudnya kok perlu kita tuh berbicara tentang program KB gitu? Padahal juga kan anak-anak kita ya kan, kita juga yang ngasih makan, kenapa mesti direpot diurusin gitu loh? Iya, jadi ada pepatah bilang ya anak-anak gue gitu ya, betul. Masa diurusin juga. Nah jadi sebenarnya bukan membatasi, tapi mengatur dari kehamilan itu. Nah tujuan kontrasepsi seperti itu ya Bang ya, jadi mengatur jarak kelahiran. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya agar anak yang lahir sebelum anak selanjutnya lahir itu punya nutrisi yang cukup. Terus dari ibunya juga mempunyai persiapan yang baik. Bayangkan kalau misalnya dia hamil terus melahirkan, 2 bulan 3 bulan hamil lagi. Betul. Ya kan? Nah, anaknya yang lahir sebelumnya atau kakaknya itu kurang ASI-nya, kasih sayangnya kurang. Terus ibunya juga persiapannya juga kurang kan, dari bentuk gizi, dari bentuk support terhadap kepercayaan dirinya juga. Ya akhirnya yang tidak diinginkan terjadi, kasus stunting naik. Betul. Jadi banyak program-program yang akan terjadi atau kasus-kasus yang akan terjadi ke depannya kalau kita tidak mengatur jarak kehamilan. Jadi kalau gitu sebetulnya bukan kita mengintervensi ya, masuk ke ranah-ranah privasi, tapi lebih kepada merencanakan sesuatu keluarga yang berkualitas. Betul. Sehingga baik anaknya, kemudian gizinya segala macam itu bisa terjaga gitu kan. Gitu. Nggak cuma hanya gizi sebenarnya Bang, banyak penyakit. Ya salah satunya dia. Banyak penyakit yang bisa terhindari juga. Misalnya pada ibu yang beresiko tinggi, dengan contoh kasus kayak preeklamsi, terus perdarahan postpartum itu juga bisa kita kendalikan dengan kontrasepsi tadi, dengan KB ya. Kalau menurunkan atau menekan pertumbuhan penduduk, adakah kira-kira tujuannya itu? Jangan-jangan ini supaya nggak membludak nih penduduk di Indonesia, di dunia khususnya. Pasti begitu, namanya juga mengatur. Pasti ya. Namanya juga mengatur, dan pada saat pandemi COVID ini juga pun itu terjadi Bang. Betul. Masyarakat yang awalnya suaminya bekerja di kantor, akhirnya ditarik untuk bekerja di rumah, ya kan? Dan itu terjadi, akhirnya fenomena namanya baby boom. Banyak ibu-ibu hamil kan sekarang pada saat kondisi pandemi 2 tahun terakhir ini, ibu-ibu hamil banyak karena ya tadi suami istrinya di rumah jadi satu, akhirnya ya mau aktivitas apa lagi kan. Nah itu pentingnya kontrasepsi. Nah Dok, ngomong-ngomong tentang kontrasepsi, ini kan banyak ya. Jenis kontrasepsi itu banyak. Betul. Dan pasti para ibu-ibu ya, bahkan para pria, suami juga pasti bingung nih, harus seperti apa sih caranya memilih gitu kan, mana kira-kira yang tepat untuk pilihan saya. Nah itu gimana Dok? Iya bener, jadi kayak pasien ibu-ibu tuh pasti akan bingung ya, saya ini cocoknya KB apa sih gitu. Mau pakai kondom, suami nggak mau ya kan. Mau pakai IUD, suami juga nggak mau karena mungkin terganggu. Mau pakai pil takut gemuk, mau suntik juga takut mengganggu siklus menstruasinya. Jadi ada beberapa metode
yang bisa kita pilih. Nah, tergantung dari kasus individu ibu tersebut. Misal contoh, kalau misalnya ibunya masih muda, terus tidak punya faktor risiko seperti hipertensi, berat badan bagus, KB hormonal boleh gitu. Jadi pilihannya itu dok, ada yang tadi apa hormonal? Berarti ada yang nggak hormonal juga? Ada ya. Jadi ada beberapa KB. Contoh hormonal satu, yang kedua KB dengan alat, kemudian KB mantap, dan yang terakhir yang ketiga itu tanpa KB tapi harus disiplin, kayak seperti coitus interruptus itu bahasa medisnya, kalau bahasa awamnya ya keluar di luar gitu. Nah dok, dari pilihan tadi kan ada yang hormonal, ada juga yang nggak hormon gitu. Itu apa kelebihan dan kekurangannya dalam kita memilih itu? Kan penting juga nih buat kita tahu juga. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan kontrasepsi itu tipis-tipis aja gitu. Tinggal bagaimana kita menyadari diri sendiri. Misalnya dalam satu keluarga, ibunya saya sudah punya hipertensi sebelumnya gitu ya, tekanan darah tinggi. Kemudian saya mau KB. Nah, KB apa yang cocok? Kalau harus memilih, saya akan memilihkan KB yang tidak hormonal. Tidak boleh suntik, tidak boleh yang pil, tidak boleh implan. Jadi lebih baik IUD, atau kalau misalnya tidak mau pasang IUD, pakai kondom, seperti itu bang. Nah, tapi kalau misalnya dia masih muda, tidak ada faktor resiko tekanan, berat badannya masih bagus, dan dia mau sibuk sedikit gitulah ya, dengan minum pil setiap hari, ya minum pil lah nggak apa-apa juga gitu. Minum suntik KB hormonal oke saja gitu. Dan di Indonesia atau di dunia, WHO juga sudah mengeluarkan aplikasi namanya Klop KB, yaitu WHO atau Kemenkes saya kurang tahu ya, tapi ada aplikasinya, itu bisa dicari di internet, Klop KB. Jadi itu ada sebuah lingkaran dengan kondisi fisik kita bisa memilih KB yang mana yang lebih bagus, itu bisa. Dan atau memang malas untuk download itu, datang aja ke dokter, ke bidan untuk mendiskusikan saya KB-nya apa sih yang bagus gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau gitu prinsipnya semua baik ya dok ya. Semua baik. Tergantung pilihan yang tepat ya. Semua juga boleh. Jadi itu kayak ibaratkan kita milih menu makanan kali ya. Betul. Kira-kira mana yang cocok buat saya gitu kan. Pertimbangannya juga mungkin dari usia bisa ya? Bisa. Usia, kemudian juga akses terhadap untuk mendapatkannya sarana kesehatan. Betul. Usia, sarana kesehatan, kemudian keinginan. Niat dulu, itu niat yang paling penting, dan niatnya itu harus dari istri dan suami. Harus dua. Jadi tidak menyalahkan istri semua. Akhirnya suami saya pokoknya nggak mau pakai itu, tapi tidak memberikan saran. Jadi suami juga harus berperan nih gitu, karena ya itu tadi, mengatur jarak kehamilan atau jarak anak itu lebih bagus. Emangnya pengaruhnya apa dok? Kok mesti diatur gitu ya? Mungkin ada, kalau terlalu pendek itu berdampak seperti apa? Ya ada ya. Ada. Di segi kesehatan sudah jelas kan, pasti tadi dengan faktor gizi, walaupun orangnya kaya dan sebagainya, berkecukupan gitu lah ya. Faktor gizi juga tidak akan mempengaruhi dari faktor gizi tersebut, walaupun sudah kecukupan. Kasih sayang bagaimana? Kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil kan, anak butuh perhatian, tumbuh dengan baik, itu yang diharapkan orang tua kan, seperti itu. Kemudian kalau dari segi yang lain juga bisa, ekonomi. Bayangkan bang, saya punya anak 1 bulan, terus hamil lagi. Itu ada loh kasusnya, baru ya? Iya, banyak kasusnya. Baru melahirkan, hamil lagi. Nah itu bagaimana cara membaginya untuk dari segi ekonominya nanti, ya kan? Nah jadi banyak manfaatnya untuk dari KB tersebut. Tapi kita harus pinter memilih KB yang tepat buat kita. Kalau kita bagus atau pinter memilih, kalau misalnya kita susah juga untuk memilih, bingung, dilema gitu ya, datang aja konsultasi ke puskesmas atau ke praktek bidan atau ke praktek dokter, untuk menceritakan keluh kesahnya gitu. Iya, ini yang terjadi nih dok di masyarakat kita itu kan, betul yang kata dokter tadi sampaikan, ini tentang kualitas hidup masyarakat keluarga gitu kan. Ada yang karena anaknya banyak, sebenarnya hak mereka sih.
Jadi menurut saya tujuan dari KB nih ya, program keluarga berencana itu bagus. Karena saya melihat yang saya katakan tadi itu banyak yang keluarga yang anaknya banyak sehingga terbengkalai. Betul. Karena jaraknya terlalu pendek gitu kan. Yang satu aja pasti butuh perhatian lebih, kasih sayang yang lebih, sudah datang lagi adiknya yang baru gitu. Bener sih. Dan juga gini, ya ada beberapa kasus ya yang seperti itu. Saya tidak mau KB. Nah, enggak apa-apa, tidak mau KB boleh, tapi harus disiplin. Gitu. Kita juga punya kan tadi saya sebutkan ada hormonal, fisik dengan alat, kemudian yang KB mantap dengan operasi, dan terakhir yang saya bilang tadi dengan ya buang di luar gitu. Tapi kan keegoisan seorang laki-laki ya Bang. Betul. Seorang laki-laki itu akan beda lah intinya seperti itu. Jadi nggak mau, sudah egois pokoknya. Saya nggak mau, saya nggak mau KB. Tapi anaknya banyak terlantar. Ya memang ada juga yang nggak terlantar mungkin begitu ya. Ada juga dulu anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Betul. Kalau sudah dewasa mungkin iya benar anggapan tersebut bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisinya masih kecil-kecil? Akhirnya ya yang repot siapa? Ini memang tantangan dok, karena yang dari pengamatan yang saya lihat sih, yang yang anaknya tadi banyak dan kecil-kecil itu mungkin kebetulan yang saya lihat itu dari golongan keluarga yang belum mampu gitu kan, dan saya ngelihatnya kasihan juga gitu ya kan. Tapi saya juga belum paham ini yang membuat dia nggak KB itu karena apa ya kira-kira ya? Ya mungkin mitos dan fakta di bawah juga kali ya, yang di masyarakat yang beredar itu banyak yang bilang bahwa nanti kalau KB gemuk, terus nanti kalau KB tekanannya naik, kalau KB nggak nyaman, ada rasa nggak nyaman, yaitu itu sebuah mitos ataupun fakta juga yang benar ya, yang harus diluruskan sebenarnya. Oh, jadi kalau misalnya sering nih beranggapan di ibu-ibu tuh katanya badannya tambah gemuk setelah ikut KB. Itu fakta apa mitos itu? Fakta kalau dia KB suntik. Kalau KB suntik memang ada pengaruhnya ya. Fakta kalau KB suntik. Karena KB suntik itu dari awal diciptakan sampai sekarang itu belum ada inovasi yang berarti. Nah, tapi sekarang yang terbaru itu pil KB kombinasi namanya Bang. Itu mengandung estrogen sama progesteron, derivatnya atau kesamaannya itu lebih baik sekarang yang pil KB kombinasi ya. Itu tidak menyebabkan kegemukan, pil dan diminum setiap hari ya. Tapi memang efeknya, maksudnya efek sampingnya capek aja minum tiap hari, tiap jam. Kalau misalnya lupa harus minum double di hari selanjutnya, atau kalau lupa di hari itu langsung minum. Itu ada efek sampingnya yang disiplin tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya diteruti, KB pil kombinasi itu sama bagusnya dengan IUD. Dengan IUD itu yang dimasukkan ke dalam rahim ya. Alat dimasukkan dalam rahim. Nah, itu hampir sama kalau dia teratur dan rutin dengan KB kombinasi. Pil kombinasi juga efek non kontrasepsinya atau efek bukan kontrasepsi ya. Itu bisa mengurangi jerawat, bisa melancarkan. Itu non hormonal termasuk? Itu hormonal Bang. Hormonal. Pil KB kombinasi itu hormonal. Ya. Tapi efek di luar kontrasepsinya dia bisa mengurangi jerawat, terus memperhalus kulit kayak gitu-gitu. Biasanya pada dokter-dokter kecantikan atau kulit kelamin itu bisa pakai itu untuk mengurangi dan memperbaiki hormonal tubuh. Nah, begitu. Jadi semakin memang maju ya, modern. Ya. Jadi penemuan-penemuan itu memungkinkan kita juga mengecilkan, meminimalisir resiko-resiko dari efek. Dan yang berkembang yang paling jauh ini pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi. Kalau injeksi suntik, KB suntik itu efek sampingnya memang agak lebih banyak daripada efek kontrasepsinya. Contohnya tadi kegemukan, ya betul, dia menyebabkan kegemukan, naik tekanan darah, betul, terus juga tidak subur, betul. Tidak subur. Iya. Nah ini dok, kalau orang ikut kontrasepsi ya, program KB itu mungkin nggak dia itu merusak kesuburannya? Misalnya gini, setelah ikut KB, taruhlah misalkan suntik atau pil, nanti jadi pas pengen punya anak itu jadi terganggu, jadi terhambat.
Bisa kayak gitu nggak? Kalau pil kombinasi, kita bahas hormonal ini berarti ya. Kalau pil kombinasi itu tidak mengganggu kesuburan selama Nggak ya? Selama misalnya gini ya, dia minum terus rutin, ya dia tidak subur. Karena ada pilnya tadi kan, pil kontrasepsinya bekerja. Tapi begitu dia lepas, dia sudah kembali subur. Banyak kasus yang kecolongan seperti itu. Dia lupa, akhirnya hamil. Iya, banyak kasus. Jadi kebobolan. Iya, seperti itu. Jadi memang kasus pil KB itu banyak yang kebobolan kalau misalnya dia tidak disiplin satu. Kalau kombinasi yang KB suntik, injeksi KB suntik yang 1 bulan atau 3 bulan itu kembali suburnya agak lama. Itu bisa mencapai 1 tahun, bahkan ada yang sampai kasusnya 2 tahun baru dia kembali subur. Iya. Gitu. Tapi ya itu case by case ya, maksudnya setiap orang berbeda. Bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Nah kalau buat menyusui itu nggak ada masalah juga dari masing-masing itu? Memang kalau menyusui lebih bagusnya IUD ya. IUD atau KB jangka panjang ya, IUD dengan masukan itu karena dia tidak mengganggu siklus hormonal tubuh. Nah dia hanya mengganggu sperma biar tidak masuk ke dalam dan tidak bertemu dengan ovum di rahim gitu. Kalau menyusui lebih bagus IUD atau AKDR gitu. Kalau menyusui ya. Iya. Nah dok, itu kan selain yang tadi pakai alat ya, yang hormonal, ada juga yang non hormonal tadi yang dokter Wildan katakan itu bisa senggama apa tadi? Terputus. Sama ada juga itu saya sering mendengar apa kalender ya? Iya, kalender haid ya. Nah, itu gimana itu menentukannya? Berarti itu kan melakukan hubungannya itu pada saat nggak masa subur gitu ya? Ngitungnya itu gimana, Dok? Ya, jadi ada namanya masa subur kalau pada wanita ya, masa subur. Saya bahas satu-satu. Yang senggama terputus atau coitus interruptus itu sama aja bahasa Indonesianya buang di luar. Iya, kalau misalnya kita sudah mau merasakan ejakulasi, ya, pada laki-laki, ya ini kuncinya laki-laki, bukan pada perempuan kuncinya laki-laki. Laki-laki. Iya, kalau KB ini, KB alami ya, kuncinya pada laki-laki, dia harus disiplin. Jadi begitu dia mau ejakulasi, jangan merasa lemes. Kan kalau misalnya biasanya ada habis berhubungan gitu, lemes kita tertidur begitu kan. Kameramen kita ketawa-ketawa itu. Yang kita ketawa ya, belum nikah ya. Jadi habis mau ejakulasi udah cepet-cepet cabut. Terserah mau buang di mana. Begitu. Ya. Itu yang pertama. Senggama terputus. Nah, itu bebas mau pakai pada saat subur atau tidak subur bebas asalkan disiplin pada seorang laki-lakinya. Yang kedua, kalau misalnya tidak disiplin, ini komitmen kedua pasangan, yaitu menghitung masa subur. Jadi masa subur itu adalah 14 hari setelah menstruasi, hari pertama. 14 hari setelah menstruasi. Hari pertama. Kalau misalkan menstruasinya nggak teratur, nah, itu problemnya ya. Problem. Nah, iya tadi benar Bang. Syarat untuk menghitung kesuburan, mensnya harus teratur. Syaratnya harus teratur. Harus teratur. Jadi 28 hari itu harus ada mens sekali. Itu teratur. Kalau tidak, kita tidak bisa memprediksi kapan dia ovulasi, kapan dia keluar telurnya. Nah, itu dia yang banyak kasus kebobolan yang terjadi kalau misalnya tidak bisa menghitung masa subur dan tidak tahu masa suburnya karena tadi ada tidak teratur mensnya. Kalau mens tidak teratur, saran saya pil hormonal. Pil KB kombinasi hormonal gitu. Arpian, ada yang ditanyakan, Pian? Ini nampaknya kalau KB ini lebih ke ke ibu-ibu sama bapak-bapak ya, bukan orang tua muda ya. Iya. Tapi pria juga harus tahu loh ya, penting ini ya kan. Ternyata ini belum menikah lagi nih. Belum. Ternyata nggak cuma wanita ya, ternyata harus KB. Ternyata ada juga KB buat pria. Ada KB buat pria kondom. Ada loh kondom ya? Ada kondom. Katanya kondom itu juga ada 2 macam ya, yang buat pria ada, buat wanita juga Betul. ada. Buat wanita ada juga, buat pria juga ada. Tapi yang paling banyak beredar yang buat pria. Buat pria. Itu sih kita bisa bahas di selanjutnya ya. Oke. Iya. Tapi buat remaja untuk bisa juga lo mengkonsumsi pil kombinasi KB ini. Bisa ya? Bisa. Ini asik nih kalau ngomong kontrasepsi nih. Iya.
Ini artinya jangan ditiru loh ya. Nanti walaupun remaja bisa menggunakan pil kombinasi ya tidak untuk itu ya. Oh iya. Tidak untuk pergaulan bebas ya. Oke, Fungsinya Dok. beda. Sebetulnya menarik tapi waktu kita terbatas. Mungkin lain waktu kita bisa sambung Siap, lagi ya. oke. Atau mungkin sahabat sehat kalau ingin bertanya lebih lanjut yang belum terjawabkan pada sesi ini bisa usul di kolom komentar ya kan, atau mungkin bisa di IG ya, bisa Ya, linknya nanti saya Instagram. tertera di deskripsi linknya, nanti di follow aja, bisa ditanyakan di komentarnya. Oke sobat sehat sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selalu tetap di channel ini. Yuk podcast, yuk mari kita sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.